Bab 3514. Reiki berantakan di botol porselen. Aku tidak sebodoh itu, pikirkan saja, pertarungan akan segera dimulai, desak Erikin. Aku akan memikirkannya, ketika aku mendapatkan benda ini. Sialan, aku sudah tahu itu. Tracer Taois juga sedikit berkeringat di dahinya, menjalankan otaknya dengan panik dan akhirnya dia memukul pahanya. Ketika aku menyerap Spirit Transformation Divine Water ini, untuk memastikan kecepatannya, aku juga menyerap beberapa Reiki lain dan hal-hal lain dan Spirit Transformation Divine Water secara alami menolaknya. Hal-hal ini tidak dapat diintegrasikan dengannya dan botol porselen memiliki ruang kecil dan aura yang diserapnya jauh lebih tinggi darinya, ditambah akumulasi waktu. Jangan bertele-tele, katakan saja kesimpulannya. Erikin menyela. Ini ada berbagai Reiki di dalamnya, yang begitu ditekan oleh Spirit Transformation Divine Water sehingga penutupnya tidak dapat dilepas dan kamu perlu menggunakan banyak kekuatan untuk membukanya, tetapi dengan itu, Reiki di dalamnya akan keluar. Berbicara yang benar. Teman seimankin, kamu hanya perlu melepas sumbatnya dengan paksa dan jangan biarkan orang lain memerhatikan bahwa aura itu berasal dari botol porselen. Kamu dapat dengan mudah melakukannya. Tracer Taois tersenyum datar. Tracer Taois, aku ingin menebasmu sampai mati. Di panggung pertandingan, Erikin menggertakkan giginya. Jika bukan karena situasinya, dia benar-benar ingin menerkam dan menghabisi Tracer Taois. Sederhana dan mudah untuk melepaskan ledakan yang telah ditahan selama bertahun-tahun dan itu menjadi sangat kuat sehingga botol porselen harta karun ini tidak dapat dibuka. Lalu kamu ingin aku melepaskan aura ini di depan para master di lapangan dan puluhan kultivator istana bayangan di sekitarnya, sehingga pihak lain tidak bisa merasakannya. Ini lebih sulit daripada memanjat ke langit. Teman seimankin, lupakan saja kalau begitu, kita akan mempelajarinya setelah kita kembali. Tracer Taois berkata dengan canggung. Kita sudah di sini, kamu menyuruhku untuk kembali. Erikin mengerutkan kening. Kamu masukkan Reiki apa saja ke dalam botol porselen ini, kecuali Spirit Transformation Divine Water, katakan padaku sekarang. Jika tidak, jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pembawa pesan utama dari pertarungan berdarah ini jelas sedikit tidak biasa untuk dirinya sendiri dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk datang ke sini setiap hari di masa depan. Sekarang dia telah naik panggung pertandingan, jelas lebih tepat untuk melakukannya terlebih dulu. Aku kira sebagian besar adalah Reiki langit dan bumi, mungkin ada sedikit energi darah, tapi pasti tidak banyak. Oke, jika ada keanehan Reiki lain, kamu akan kuhabisi. Erikin mendengus rendah. Pada saat ini, bel berbunyi. Pertarungan berdarah sudah dimulai. Teman seiman Feng, Ready Long tidak perlu dikhawatirkan. Kamu harus menahan dulu Dewa Pedang Jiushu yang tidak dikenal ini. Tunggu sampai aku membunuh Ready Long dan kemudian kita bekerja sama untuk membunuh orang ini. Di sisi lain, kultivator mata tiga dan temannya telah membahas metode bertarung. Sekarang ketika bel berbunyi, kedua sosok itu seperti angin, bergegas menuju Erikin dan Ready Long dari kiri ke kanan. Ready Long tampak serius dan mengeluh. Namun melihat agresivitas kultivator mata tiga itu, dia hanya bisa maju dan menemuinya. Teman seimankin, hati-hati. Namun, Ready Long tidak lupa dan mengingatkan Erikin yang baru saja sadar. Ya, Erikin mengangguk. Sekarang, dia harus mencobanya sendiri. Dia menekan jari-jarinya pada botol porselen, pola dewa memindahkan auranya ke seluruh tubuhnya dan kemudian Erikin tiba-tiba mengeluarkan penutup botol itu.
Bang. Akibatnya, yang mengejutkan Reddy Long dan kultivator mata tiga adalah bahwa Eric Kin, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan berhati-hati untuk menerima tantangan, tiba-tiba melihat kepulan asap putih dari bawahnya. Seolah-olah gelombang besar meledak di bawah kaki Eric Kin. Tubuh Eric Kin seperti bola meriam, tubuhnya seperti meteor dan dia dengan ganas bergerak ke arah pria pendek yang akan membunuhnya. Kecepatannya seperti bayangan, seolah itu akan merobek kehampaan, begitu cepat sehingga keduanya terasa buram di depan mata mereka. Tidak hanya keduanya, tetapi semua kultivator yang hadir tercengang. Reddy Long hampir muntah darah. Bukankah katanya perlahan saja? Bukankah katanya berhati-hati? Kecepatan ini seperti ledakan kekuatan penuh. Begitu dia muncul, Dewa Pedang Jiushu ini akan langsung bertarung hidup dan mati. Jika para pengamat hanya terkejut, maka Eric Kin sudah sangat emosi. Tracer Taoist memang mengatakan bahwa ada beberapa reiki terkompresi dalam harta botol porselen ini. Tapi dalam kesadaran Eric Kin, berapa banyak reiki langit dan bumi yang bisa ditampung dalam botol porselen kecil ini? Dia awalnya berencana untuk melepaskan ilmu sihir sambil menutupinya, tetapi segera setelah dia membukanya, reiki mengerikan di dalam botol porselen dikeluarkan seperti banjir bandang. Jangankan menyembunyikan aura ini bahkan mendorong dirinya ke depan dengan cepat. Roh naga penghancur. Menghadapi Eric Kin, yang hampir menabraknya, seolah-olah dia bermain dengan ganas, mata kultivator menyusut tajam, menghentikan sosoknya yang maju ke depan dan kemudian mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya, tanah di bawah panggung pertandingan bergetar dan patung tanah liat seperti naga spiritual meraung dan menyerang Eric Kin. Rencana yang dibuat oleh mereka berdua adalah bahwa dia menahan Eric Kin, sehingga kultivator yang pendek itu selalu berhati-hati. Bang. Meskipun kecepatan Eric Kin cepat, sepertinya dia tidak bisa berhenti. Kultivator membuat prediksi yang akurat ketika dia terbang melewatinya dan patung tanah liat itu bertabrakan dengan Eric Kin. Ledakan keras meledak di tubuh Eric Kin. Tidak baik. Pada saat yang sama, ekspresi Eric Kin berubah. Karena mendorongnya untuk terbang keluar, reiki yang dikeluarkan dari botol pertama-tama menghilang dan kemudian reiki lain meledak lagi dan menyembur ke arah yang berlawanan. Tampaknya ada dua reiki yang ditahan di dalam botol porselen dan kedua reiki ini sangat berbeda dan ada semacam penolakan dalam diri mereka sendiri. Satu meledak dan yang lainnya mengikuti. Siu. Akibatnya, agar tidak terlihat, Eric Kin tidak punya pilihan selain mengubah arah dan mulai terbang mundur. Yang lebih mengerikan lagi, reiki berdarah yang dikatakan Tracer Taoist juga benar-benar muncul, jadi sekarang di botol itu tidak hanya reiki, tetapi juga kabut darah. Dalam keputusasaan, Eric Kin hanya bisa menggigit ujung lidahnya, memaksa keluar darahnya sendiri dan memuntahkan seteguk darah langsung ke udara. Kabut darah menyebar, menutupi darah yang keluar dari botol porselen dengan sempurna. Dengan dorongan ini, dia mendarat di tanah lagi. Eric Kin sudah berdiri di tepi panggung pertandingan dan untuk berpura-pura agar lebih nyata, Eric Kin tersentak, seolah-olah dia terluka parah. Tracer Taoist, aku akan menghabisimu nanti saat aku keluar. Eric Kin menggertakkan giginya karena marah. Bajingan ini mengatakan sebelumnya bahwa sama sekali tidak ada masalah. Apakah sialan ini benar-benar dapat diandalkan? Pertama, ada dua reiki yang berlawanan dan kemudian energi darah. Ilmu sihirku ini memiliki kekuatan yang begitu besarkah? Bocah ini, bagaimana dia bisa begitu lemah?
Melihat Erikin terbang keluar seperti layang-layang yang rusak dan setengah berlutut dengan lemah setelah memuntahkan darah, kultivator yang pendek itu hampir bertanya-tanya apakah dia salah melihat. Pada saat itu, dia melihat bahwa Erikin terlalu terburu-buru, jadi tujuan dari naga spiritual yang dipadatkan dengan tergesa-gesa bukanlah untuk melukai Erikin secara serius, tetapi untuk menunda kecepatan serangan lawan. Bersambung.